Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Senang sekali saya ketemu lagi dengan Anda di channel Imron Kaya Raya. Saya mendoakan kepada YouTuber yang pintar, agama apapun, suku apapun, etnis apapun. Saya doakan mudah-mudahan semua YouTuber yang pintar selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan semua kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. YouTuber yang pintar, untuk kesekian kalinya saya akan kembali berkisah tentang perjalanan hidup kami. YouTuber yang pintar, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2010, anak saya yang pertama, Anisatul Nurul Alam, itu mengalami sakit. Sakitnya bukan karena virus, tetapi sakit karena jatuh main sepeda. Sore itu, anak saya, Anisatul Nurul Alam, putri sulung saya, waktu itu masih berumur 5 tahun, kemudian bermain sepeda. Karena tidak bisa mengendalikan, akhirnya anak saya jatuh terjerembab, dan dia meringis kesakitan. Tentu saja nangis. Begitu saya melihat dia jatuh, saya tidak kemudian langsung menolong, tetapi kemudian dia mencoba untuk minta tolong saya, dan saya biarkan saja. Istri saya kemudian tiba-tiba berteriak, "Ya, tolong anak kita." Apa saya bilang, "Biar ke baik, anak kita kan nyampak oleh diri dewe. Jangan cak itu," kata istri saya. Tapi saya tidak pernah menghiraukan anak saya, dan anak saya masih, dan tangan anak saya itu masih menjuntai agar saya segera menggendong dan menolong dia. Tapi saya biarkan. Saya bilang, "Tadi nyampak sama siapa? Nyampak dewe kan? Bangun, 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 bangun." Dengan tangisan mencoba anak saya bangun sendiri, dan alhamdulillah bisa. Begitu dia bangun, kemudian saya gendong, dan di situ memang ada kaki yang lecet, kemudian dari pori-porinya keluar darah. Kemudian saya obati, saya gendong, dan saya pok-pok ya, saya papah, kemudian saya timang-timang, dan akhirnya tidur. YouTuber yang pintar, rasa sakit yang menimpa anak saya itu hanya contoh kecil. Tetapi bagaimanapun rasa sakit itu tidak pernah memandang usia, tidak memandang suku, tidak memandang agama, ras, dan golongan. Siapapun pernah ada rasa sakit. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari manusia yang hidup, antara sakit dan sehat. Itu selalu akan dialami oleh siapapun kita. Nah, sore itu rasa sakit menimpa anak saya dengan lantaran jatuh dari atas sepeda. Tapi satu hal, YouTuber yang pintar, ada sesuatu yang indah menurut saya. Keterjatuhan anak saya itu justru memaksa anak saya harus bisa tidur di siang itu. Kenapa? Karena memang tradisi saya dengan istri saya selalu mendorong anak-anak saya dikala habis zuhur dia harus istirahat minimal 1 jam. Kenapa? Itu untuk membangun energi. Tetapi antara orang tua dengan anak itu berbeda. Di satu sisi orang tua menginginkan supaya energi anak itu bisa tumbuh, energi anak bisa sehat. Tetapi bagi anak seusia 5 tahun, menyuruh tidur pada siang hari atau menyuruh tidur bukan jam dia ngantuk, itu menjadi bagian dari siksaan. Dianggap sebagai penindasan terhadap anak, membatasi ruang-ruang gerak dia, membatasi ruang bermain dia. Padahal kita bermaksud supaya putra-putri kita supaya sehat dan energinya bisa tetap stabil. YouTuber yang pintar, sore itu saya sedang dipaksa oleh Allah supaya apa? Supaya energi kami yang selama beberapa jam sebelumnya memaksa anak saya untuk tidur, itu tidak bisa saya lakukan. Berapa kali kami menyuruh anak saya tidur, tetapi kami berdua tidak punya kekuatan. Nah, keterjatuhan itulah kemudian dikirim oleh Allah sehingga memaksa anak saya harus tidur meskipun harus dengan keterjatuhan. Ini adalah proses takdir yang memang Allah ingin menunjukkan seberapa kuat orang tua menyuruh anak itu untuk tidur, ternyata kita tidak punya kekuatan. Hanya kemudian Allah mengirim keterjatuhan, dan setelah jatuh, apa efeknya? Begitu jatuh dia sakit kemudian kita gendong, begitu sudah dalam gendongan dia tertidur. Saat itulah Allah sedang memberikan ruang bagi kita untuk berpikir bahwa kemampuan kita sangat terbatas. Hanya Allah lah yang punya tenaga untuk memaksa anak saya untuk istirahat siang, meskipun dengan keterjatuhan lebih dulu. YouTuber yang pintar, kasus keterjatuhan anak saya dari atas sepeda yang menimbulkan rasa sakit di bagian-bagian tertentu, itu hanya bagian kecil dari skenario langit yang selama ini juga mengirim rasa sakit, mengirim rasa sehat kepada siapapun, kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Namun YouTuber yang pintar, ketika rasa sakit sampai kepada kita, ada beberapa kemudian yang menyebut bahwa oh ini ternyata cobaan, oh ini ternyata teguran, oh ini ternyata laknat, dan lain sebagainya. Mungkin terlalu sombong ya kalau misalnya kita mengatakan bahwa sebuah musibah, rasa sakit itu kita anggap sebagai cobaan. Karena cobaan menurut saya hanya menimpa orang-orang yang maksum, menimpa orang-orang yang memang sudah sedemikian dekat dengan Allah sehingga untuk menaikkan kelas dia harus dicoba oleh Allah.
diuji dulu. Kemudian kami berdua suami istri berpikir setiap kali ada rasa sakit, kita jangan menyebut bahwa itu sebuah cobaan. Karena jauh ketaatan kita masih jauh di bawah Nabi, apalagi di bawah ulama dan di bawah orang-orang alim lainnya. Kita lebih arif kalau kita menyebut bahwa apa yang menimpa dalam diri kita ini sebagai teguran. Allah sedang menyapa kita, Allah sedang mengajak kita, Allah sedang mengingatkan kita bahwa ada hal yang selama ini terlupa sehingga kita harus menyebut kembali asma Allah. Atau sebagian lagi juga menyebut ini sebuah musibah ini karena laknat Allah dan lain sebagainya. Ya, apapun terjemahannya, apakah itu bentuknya, apakah Anda akan menyebut itu sebuah cobaan, teguran, atau bahkan itu laknat, itu sama sekali tidak bermula dari Allah, tidak bermula dari langit, tetapi karena memang kita yang secara sadar atau tidak justru memancing sebuah musibah datang ke muka bumi. Kenapa? Karena kita salah kelola rezeki nasional yang mestinya harus dibagi tidak dibagi, meskinya dibagi oleh semua rakyat Indonesia ternyata hanya dibagi kepada segelintir manusia. Nah, ketika manusia itu salah kelola rezeki nasional, salah kelola tentang lingkungan kita, maka saat itu memancing kebijakan-kebijakan langit yang seharusnya tidak datang, banjir tidak datang, tapi kita salah kelola sampah, salah kelola lingkungan, akhirnya banjir datang. Semua kerusakan di muka bumi jelas. Baharul fasada fil barri wal bahr bima aidin nas. Kerusakan di lautan dan di daratan semua karena perbuatan manusia. YouTuber yang pintar, kembali kepada rasa sakit yang kemudian ditimpakan kepada anak saya. Kalaupun itu kemudian rasa sakit yang ditimpakan oleh Allah kepada kita sebagai bagian dari kecintaan Allah kepada kita, maka dia akan menjadi nikmat. Anggap rasa sakit itu adalah bagian dari sapaan Allah yang membuat kita harus memaksa diri yang selama ini mungkin tanpa sadar kita tidak pernah menyebut namanya, tidak pernah bersujud kepadanya. Mungkin kita selalu bersujud tetapi tidak pernah menghadirkan Allah dalam diri kita. Sehingga dengan rasa sakit itu hanya kata-kata yang muncul dalam diri kita, ya Allah, tolong sembuhkan aku. Sebenarnya Allah sedang ingin disebut kembali dalam diri kita karena kita sudah terlalu lama lupa, terlalu lama meninggalkannya, sehingga untuk kembali kepada sebutan nama Allah itu kita harus dipaksa dengan rasa sakit. YouTuber yang pintar, rasa sakit adalah bagian dari kecintaan Allah, sehingga ketika rasa sakit itu datang kepada kita, anggap sebagai kenikmatan karena salah satu jalan untuk menyebut nama Allah dengan rasa sakit itu. Ketika kita sakit, tidak ada kata lain kecuali cuman Allah yang maha kuasa, Allah yang maha penyembuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di channel Imron Kaya Raya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Mengubah sakit menjadi nikmat. YouTuber yang pintar, untuk yang kesekian kalinya saya akan bercerita tentang YouTuber yang pintar. Sakitnya bukan karena penyakit lain, tapi kecuali sakitnya bukan karena apa-apa, sakitnya bukan karena tanpa kendali, karena memang baru bisa. Akhirnya istri saya kemudian tiba-tiba berteriak, ya itu anak, ya itu ditolong ya anak, ya tolong anak gitu. Apa saya bilang, biarkan saja, dia kan jatuh oleh diri sendiri, biarkan saja, biar kebaik. Anak itu kan nyampak oleh diri dewe, dan tangan anak saya masih menjuntai minta ditolong, dan tangan anak saya itu masih menjuntai agar saya segera menggendong. Dan itu yang pinter. Kasus keterjatuhan anak saya dari atas sepeda, kemudian yang menimbulkan rasa sakit menimpa orang-orang yang maksum, menimpa orang-orang yang sudah maksum. Nah, sebenarnya Allah sedang menginginkan kita kembali untuk menyebut namanya, sehingga harus mengirim nasasa. Sebenarnya Allah sedang ingin disebut kembali dalam diri kita karena kita sudah terlalu lama lupa, terlalu lama meninggalkannya, sehingga untuk kembali kepada sebutan nama Allah itu kita harus dipaksa dengan rasa sakit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di channel Imron Kaya Raya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia akhirat, langit dan bumi.